Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bilkis Akwila Suprapto dengan NIM 202300800234. Di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk proyek UAS mata kuliah statistika inferensial dengan dosen pengampu Ibu Sarah. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, untuk materinya, eh, kita lihat dulu dari soalnya. Jadi soal ini, untuk soalnya ini kita memiliki 4 poin. Yang pertama ini membuat diagram jalur yang menggambarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, lakukan analisis jalur dengan data yang terlampir pada lampiran pertama. Yang ketiga, ada buat laporan dalam bentuk report maksimal 5 halaman dari hasil analisis yang Anda lakukan. Yang keempat, buat presentasi selama 15 menit. Untuk 5 menit pertama membahas mengenai model pada pertanyaan penelitian mengenai latar belakang dan alasan mengapa diagram alinea seperti yang kalian buat. Oke, kita masuk ke materinya. Hmm, Gimana? Analisis di video kali ini saya akan menganalisis tentang eksperimental marketing yang menggunakan SEM Smart PLS. Untuk pendahuluan, persaingan bisnis yang ketat memerlukan pendekatan pemasaran yang berbasis pengalaman. Experiential marketing menciptakan pengalaman bermakna untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan dan loyalitas. Nah, untuk model penelitiannya ini kita bisa lihat di sini ada 3 komponen, ada EXM, ada LYTS, EXM atau Experiential Marketing, ada LYTS atau Loyalitas Pelanggan, ada KPPLGN atau Kepuasan Pelanggan. Nah, yang ini itu saling mempengaruhi. Contoh ini ada EXM, Experiential Marketing. Ini memiliki 5 variabel. Ini ada DA3, DF2, DR2, DS1, dan DT1. Nah, ini adalah nilai dari variabel, setiap variabelnya yang saling berkesinambungan. Oke, lanjut. Di sini ada model penelitian. Untuk model penelitian sendiri, yang pertama ini ada kepuasan pelanggan berfungsi sebagai mediator dalam model. Yang kedua, diagram alur menunjukkan hubungan antar variabel berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Next, ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini, yang pertama ada teknik analisis structural equation, modeling atau sering kita kenal dengan SEM menggunakan Smart PLS. Yang kedua, kita membutuhkan data. Data ini dari variabel laten dan indikatornya. Yang ketiga ada uji validitas, reliabilitas, dan hubungan kasual antar variabel. Untuk hasil analisisnya seperti apa?
Nah, ini adalah hasil mentahannya ya. Nah, ini hasil mentahan dari diagram tadi. Ini penjelasannya. Berdasarkan analisis outer loading, indikator DA3 menunjukkan angka 0790 dan DR2 menunjukkan angka 0741 yang berarti mereka ini valid. Sementara DF2 menunjukkan angka 0613. Nah, untuk angka yang paling ini harus berada di atas 0,7 gitu ya. Dan DT1 menunjukkan angka 0,642 yang berarti masih dapat diterima dengan pertimbangan. Nah, akan tetapi untuk DE1 ini kurang dari 0,5 sehingga disarankan untuk dihapus karena tidak valid. Semua indikator ke KPLJN ini dan LYTS ini valid dengan nilai lebih dari 0,7, menunjukkan kekuatan dalam mempresentasikan variabel model dapat dilanjutkan. Nah, ini untuk outer modelnya. Untuk outer modelnya sendiri, ini adalah konstruk reliability dan validity-nya. Untuk EXM-nya, nih yang 0699 ini masih kita bisa pertimbangkan gitu ya. Konstruk EXM memiliki reliabilitas cukup 0 dengan nilai 0,795, namun validitas kompensernya ini rendah yaitu 0,442. Sebaliknya KPLGN ini dan LYTS menunjukkan reliabilitas yang tinggi dengan nilai alfa lebih besar daripada 0,7 dan AVI-nya lebih besar daripada 0,5 dan validitas yang sangat baik. Konstruk EXM ini memerlukan validitas diskriminan belum terpenuhi sebelumnya karena nilai akar AVI tidak selalu lebih besar dan korelasi antar variabel. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan kuat antar variabel yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan pemisahan konstruk yang jelas. Nah, untuk inner modelnya ini terdapat 3 ya di sini. Terdapat dua ya. Terdapat 2 R. Yang pertama ini ada R square. Nah, ini R square-nya ini seperti ini dan ini adalah F square. Untuk R square sendiri, nilai-nilai variabelnya ini memiliki angka 0,42 atau 42% variabilitas dijelaskan oleh experiential marketing dan LYTS memiliki R square dengan nilai 0,352 yang berarti 35,2% dijelaskan oleh experiential marketing dan KFD. Nilai R square ini adjusted menunjukkan konsistensi model dengan jumlah prediktornya. Untuk F square sendiri ini adalah nilai yang tadi nilai overview-nya yang F square dan sekarang yang F square-nya ini nilai maksudnya. Untuk F square ini tidak menunjukkan pengaruh EXM terhadap KPLGN-nya dan KPM mempengaruhi LYTS secara moderat dengan nilai 0,166. Experiential marketing signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan yang berkontribusi pada loyalitas pelanggan secara tidak langsung. Oke, lanjut. Ini untuk uji hipotesisnya. Untuk penelitian ini kita menggunakan PET coefficient. Nah, ini adalah nilai dari MEAN, STDV, T-values, dan V-values-nya. Nah, dari hasil coefficient ini menunjukkan hubungan signifikan dalam model penelitian experiential marketing memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan pelanggan EXM. Ini adalah nilai-nilainya dan pengaruh modelnya terhadap loyalitas pelanggan, yaitu EXM
pada LYTS dengan nilai 0,593 dan T-nya ini 9,839 dengan P-nya hasilnya 0. Selain itu, kepuasan pelanggan juga berpengaruh moderat terhadap loyalitas pelanggan. KEPLGN terhadap LYTS dengan nilai 0,385 dengan T-nya 4,193 dengan P-nya nilainya 0. Pengaruh eksperiental marketing paling kuat terhadap kepuasan pelanggan dengan peran KEPLGN sebagai mediator penting yang turut. Nah, ini adalah jawaban-jawabannya. Untuk bagaimana pengaruh eksperiental marketing, SPR memiliki pengaruh yang kuat. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh eksperiental marketing terhadap loyalitas pelanggan? Eksperiental marketing memiliki pengaruh moderat terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan? Jawabannya, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh moderat terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan menunjukkan hubungan tidak langsung yang signifikan. Nah, untuk kesimpulannya, experiential marketing secara ekstrim meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berkontribusi sebagai mediator untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran berbasis pengalaman dapat memperkuat hubungan pelanggan. Bisnis dapat memanfaatkan experiential marketing untuk meningkatkan daya saing. Terima kasih. Lanjut. Di sini ada nilai word-nya. Kita pause dulu. Nah, untuk metode ini adalah makalah yang saya buat. Nah, untuk di sini ada analisis eksperiental marketing menggunakan SEM Smart PS. Lanjut. Nah, apa sih Smart PLS itu ya? Smart PSE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis parasial structural equation modeling yang disingkat PLSM. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel paten dalam model penelitian. Untuk fungsi dan kelebihan Smart PLS itu apa sih? Untuk menganalisis hubungan antar variabel, untuk menggunakan metode PLS, ini tuh cocok untuk penelitian dengan jumlah sampel yang kecil atau model dengan banyak variabel laten. Yang ketiga, menguji efek mediasi, bisa menganalisis apakah kepuasan pelanggan Z menjadi mediator dalam hubungan eksperiental marketing X terhadap loyalitas pelanggan. Yang terakhir, menganalisis reliabilitas dan validitas. Smart PS dapat mengevaluasi outer model, validitas dan reliabilitas indikator, serta inner modelnya. Untuk langkah-langkah menggunakan Smart PLS itu gimana? Nah, untuk menggunakan Smart PLS sendiri, ini kita ada 5 langkah. Untuk langkah pertama, kita membuat model jalurnya. Untuk membuat model jalurnya ini, menggunakan experiential marketing yang tadi ada di PPT. Yang kedua, memasukkan data. Nah, datanya ini contohnya seperti ini yang Ibu Sarah kasih. Nah, ini adalah contoh data-datanya. Terdapat ada 3 variabel, ada variabel experiential marketing dengan lambang X, ada variabel loyalitas dengan lambang Y, dan variabel kepuasan pelanggan dengan lambang Z atau intervening. Nah, untuk mengevaluasi outer model. Nah, seperti yang tadi di PPT juga ada outer modelnya dan mengevaluasi inner modelnya. Nah, tadi juga ada
evaluasi tentang inner modelnya juga, terus menginterpretasikan hasil yang tadi jawaban tentang evaluasinya. Nah, Smart PLC sangat berguna dalam penelitian pemasaran manajemen dan ilmu sosial yang menggunakan model kausal seperti yang sedang kita analisis. Oke, lanjut. Langkah-langkah menggunakan Smart PLS. Yang pertama itu kita harus persiapkan datanya dulu. Terus kita membuat model jalur Smart PLS nih. Yang pertama itu gimana sih cara membuatnya? Yang pertama kita buka aplikasi Smart PLS-nya dulu dengan membuat project baru. Terus lalu import data penelitiannya dengan dalam format Excel atau juga CSV juga bisa. Yang ketiga, tambahkan variabel laten dalam diagram, hubungkan experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan, experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dan menguji efek mediasinya juga. Lanjut. Ini ada evaluasi outer model atau yang sering kita sebut dengan pengukuran. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk menguji validitas dan uji reliabilitasnya. Untuk cooperation validity-nya ini AVI ini harus lebih besar daripada 0,5 sehingga indikator bisa disebut dengan valid. Dengan diskriminal validasinya juga. Terus di sini ada uji reliability Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha-nya ini harus melebihi angka 0,7. Jadi sehingga datanya ini valid gitu atau internalnya ini yang baik gitu. Terus ada composite reliability, menunjukkan kestabilan pengukuran. Terus ada evaluasi inner model dengan hubungan antar variabelnya juga. Nah, terus di sini ada melihat PET coefficient-nya yang tadi kita ada di dalam PowerPoint juga. Terus ada menganalisis efek mediasinya. Jika jalur X, Y, dan Y signifikan, maka kepuasan pelanggan menjadi mediator dalam hubungan antara experiential marketing. Oke, ini. Nah, terus tadi ada experiential marketingnya ini ada 5 komponen, ada sense, feel, think, act, dan relate. Nah, apa sih sense ini? Sense ini adalah pengalaman yang melibatkan panca indera pelanggan, penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Contohnya pencahayaan yang menarik, aroma khas di kafe. Untuk feel ini yang pengalaman yang membangkitkan emosi dan perasaan pelanggan, misalnya iklan mengubah perasaan bahagia atau nostalgia. Dan yang ketiga ada think, DT1, pengalaman yang mendorong pelanggan untuk berpikir dan memproses informasi secara kreatif atau analisis, seperti kampanye pemasaran. Yang keempat ada act. Pengalaman yang mendorong pelanggan untuk bertindak atau berperilaku tertentu baik secara fisik maupun gaya hidup. Nah, ini adalah hubungan antara variabelnya. Tuh. Ada pengaruh experience terhadap kepuasannya, ada pengaruh experience marketing terhadap loyalitas pelanggan, ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dan pengaruh experience marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui X, Y, dan ini bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk hipotesisnya, nah hipotesisnya sendiri ada HO1 ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap EXM terhadap LYTS. Yang kedua ada HH2-nya. HA1-nya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap EXM terhadap LYTS. Yang ketiga ada HO1, tidak ada pengaruh yang signifikan pada KEPPLGN terhadap LYTS. Yang keempat ada HA2, terdapat pengaruh yang signifikan kepada LYTS. Lanjut. Ini untuk modelnya sendiri, kita menggunakan Mission Treatment model atau skema model partial score, yaitu model Smart PLS tadi yang udah kita jelaskan. Dan untuk outer weight-nya,
Di sini ada 4 kriteria pengujian, ada Cronbach Alpha, ada Composite Reliability, ada Discriminant Validity, dan ada Convergent Validity-nya juga. Nah, ini dari Convergent Validity-nya, hasil dari diagramnya, kita bisa lihat ada nilai EXM-nya. Ini tuh datanya sebelum kita masukin ya, jadi semuanya ini masih pada 0. Nilainya ini pasti pada 0 ya. Dan lanjut, ini ada hasil overloading-nya nih. Setelah dimasukkan dan ini terdapat data-datanya, ada dari DA1, DA3, DR2 ya. Dan kita lanjut, ada ini hasil loading 1. Hal yang bisa disimpulkan pada sajian data tersebut adalah bahwa keseluruhan indikator telah dinyatakan valid karena nilai yang ini semuanya ini melebihi 0,7. Jadi mereka ini datanya bisa kita sebut dengan valid. Yang kedua ada discriminant validity. Nah, sesuai penjabaran sebelumnya, indikator disebut valid ketika variabel mempunyai AVI melebihi 0,50. Berikut penjabaran yang hasilnya. Nah, kesimpulan dari sajian data tersebut ialah discriminant validity masing-masing variabel dinyatakan baik atau valid karena seluruh variabel memiliki AVI yang bernilai melebihi 0,5. Yang ketiga ada composite reliability-nya. Nih, mengacu pada penjabaran data di atas, bisa dikatakan bahwa seluruh variabel di atas reliable karena seluruh variabelnya mempunyai composite reliability. Oke, kita lanjut. Ini ada Cronbach alpha-nya, yang data pertama. Terus ini ada data keduanya. Oke, masing-masing variabel ini melebihi 0,70 karena di kisaran 0,800 hingga bisa dikatakan bahwa tingkat reliability seluruh variabel tinggi dan dinyatakan reliabilitasnya ini valid gitu. Nah, ini ada uji multikolineritasnya. Nah, kesimpulan dari sini kan semuanya hijau dari kita pengerjaan Smart PLS sebelumnya. Nah, jadi si data-data ini tuh VIF-nya ini bernilai 1000 gitu atau kurang dari 10. Nah, evaluasi model struktural inner modelnya. Nah, ini. Nah, inner modelnya ini tujuan dilakukan pengujian ini adalah memperkuat prediksi model struktural. Nah, sesuai dengan kata Gojali pada tahun menyatakan ada tidaknya pengaruh substansi pada suatu variabel laten, eksogen, dan endogennya bisa diketahui melalui perhitungan F-square. Oke, ini ada uji F-square-nya sama seperti yang tadi, yang dalam PPT, dan ini uji F-square-nya. Nah, ini pengujian hipotesis. Ini yang ada di Word ini tuh hasil dari, kalau yang tadi dengan PPT ini hasil mentahannya dan ini hasil yang udah validnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.